Saran saya jangan sekali-sekali bawa anak ke ini saya Pak, stok barang saya. Nanti bingung mamanya semua diambil. Halo Sobat Antara, kembali lagi dalam program Bicara di Antara Megapolitan bersama saya Heri Setarman. Dan saat ini saya berada di Kota Pos Kota Depok, tepatnya di arah Sukamaju. Di sini ada Beringin Puzzle, yang mana di sini produksi puzzle-puzzle untuk PAUD. Yuk ikutin saya lebih lengkapnya ngobrol dengan owner Beringin Puzzle. Yuk ikutin saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Gimana, sehat Bu kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Aduh, tetap semangat Bu ya. Semangat terus. Sibuk terus nih. Boleh saya lihat Bu Iya, ya? silakan. Wah, benar ini produksinya sangat lengkap sekali. Baik sahabat Antara, saya sudah bersama Ibu Sri, owner dari Beringin Puzzle, yang dalam ruangannya sudah banyak sekali puzzle-nya. Dan puzzle sendiri yaitu merupakan suatu alat peraga edukatif dan membuat motorik anak berjalan dan berkembang menuju kecerdasan. Iya, betul. Kita simak sesaat dengan Ibu Sri terkait produk ini. Bu Sri, kumaha, damang? Damang, Pak. Assalamualaikum ya. Ya. Ibu boleh dong cerita nih Bu ya, awal pertama Ibu kepikiran bikin produk ini atau usaha ini, kapan dan perkembangannya sampai sekarang itu seperti apa sih Bu? Iya. Awalnya itu saya tinggal di Bekasi Pak. Iya, saya mengantarkan anak saya yang pertama sekolah TK. Di situ setiap saya antar saya lihat anak-anak kok senang sekali bermain puzzle dan alat peraga lainnya. Gak lama kemudian ada yang menawarkan saya untuk berjualan alat ini. Alhamdulillah dengan marketing saya berjalan deh Pak bangsa kurang lebih 1-2 bulan. Iya. Setelah itu udah lama saya pindah Pak, pindah rumah. Kebetulan saya pindah ke rumah ke daerah Jakarta Timur. Iya. Pas pindah rumah itu saya masih berjualan tapi udah nggak banyak. Terus kok orang ini yang ngedrop kok nggak datang-datang? Ada apa? Saya bilang gitu. Itu tahun berapa Bu boleh tahu? Tahun 2000-an. 2000. Ya 2001 atau 2002 nanti pasti Terus kemudian saya cari nih rumahnya. Dia waktu itu sih nggak pernah ngasih alamat, cuma nomor telepon kok udah nggak diangkat. Saya carilah rumahnya. Masih tahu. Di daerah timur juga gitu kan. Saya cari, saya nggak ketemu. Nggak tahu punya kabar. Yang membuat ini udah almarhum. Iya. Saking lamanya nggak ada kabar. Nggak ada kabar, saya bingung. Saya samperin lah rumahnya gitu ya. Nah, saya bingung gimana, sedangkan saya udah biasa, alhamdulillah dapat rezeki dari sini Pak. Iya, udah biasa ya. Rezeki tambahan, suami kerja, saya berjualan. Kemudian kata suami saya, kenapa kita nggak coba membuat gitu? Oke lah. Awalnya kita tuh membuat puzzle Pak. Puzzle tuh dengan menggunakan cat. Iya, dulu masih aman lah. Sekarang harus banyak surat-surat, harus begini ya. Kita bikin sendiri, jualan sendiri. Bahannya waktu itu apa Bu? Bahannya samanya triplek dan MDF. Triplek. Triplek dan MDF ya. Itu sama cat. Iya. Setelah itu kami masarkan. Jadinya Senin sampai Jumat saya membuat, Sabtu Minggu saya dagang.
Oh. Dagang itu bisa didagang minggu pagi atau kayak sekarang tuh Car Free Day. Dan saya ke TK-TK. Iya. Alhamdulillah lancar Pak. Lancar. Waktu itu rumah saya ngontrak Pak. Ngontrak lama banget tuh. Dan kapasitas produksi juga nggak banyak. Ya paling saya dagang tuh seminggu paling saya bikin bangsa 500 kurang lebih. 500 piece ya. Setelah itu semakin berkembang Pak, saya ikut PKK. Oh, Ibu juga ya? Iya, saya aktif di PKK Pak. PKK Jakarta Timur. Jadi saya ikut PKK itu banyak Pak. Kita ikut pelatihan. Saya ingat banget tuh ada packaging, ada macam-macam lah Pak. Iya, udah kebanyakan sertifikat juga nih Pak. Udah dari umur berapa? Kurang lebih dulu saya umur 35 tahun. Berarti udah macam-macam sertifikat. Iya, udah. Saya sampai ikut lomba P2 WKSS. Sedekai saya juara 2. Oh, tahun berapa tuh Bu? Waktu itu? Tahun berapa ya saya lupa. Iya, saking udah ini dia Bu ya. Saya banyak dibantu juga dengan pemerintah, pameran Bajar sampai PRJ pun saya gratis. Oh gitu ya. Nah Ibu dari perjalanan itu sampai sekarang ini sampai saat ini itu kan awalnya kan dari puzzle dalam bentuk triplek. Iya betul. Nah sekarang ya saat ini tuh Ibu tuh apa yang diproduksi apa aja dan berapa macam gitu? Semakin hari kita belajar ya Pak, berkembang. Saya coba produk mainan kayu yang lain nih, seperti ini balok-balok, seperti itu ya. Dan alhamdulillah berjalan juga. Pertama hanya nerima pesanan, sekarang saya nyetok. Supaya pas ada siap pesanan gitu udah siap, karena biasanya tuh pembeli nggak mau nunggu. Iya, kecuali partainya banyak, baru harus kita bikin dulu. Nah, sekarang kan bahannya kayaknya udah berubah ya Bu ya. Dulu triplek, sekarang udah bahan dari bahan apa nih Bu kayak gini? Ini sekarang kita dari poster. Poster yang di print Pak, dibikin offset ya, offset ya. Pertama lebih mudah juga dan aman juga dua anak-anak buat anak-anak. Iya aman ya berarti ya di ini. Ini kalau di Ibu jual berapaan yang? Pasaran tergantung sih Pak ya. Tergantung Bapak mau satuan, grosir atau banyaknya gitu. Itu yang paling murah berapa Bu? Paling murah itu Rp6.000. Terus yang paling mahal? Yang paling mahal mungkin ini Bu ya? Iya. Ini berapa nih Bu? Berat sekali ya. Iya, ini sekitar kalau grosirnya 70.000. Iya. Tapi ini bagus Bu bahannya Bu. Tadi Ibu sebutkan dari apa sekarang udah pembuatannya? Ini sekarang kayunya kayu pinus. Pinus ya? Pinus. Kita biasa pakai pinus dan jati landak. Dia lebih aman dan lebih halus juga. Lebih halus mudah ya Bu ya? Produksi juga. Dan di ini sama anak-anak juga aman gitu ya? Iya betul. Kita semua ini aman buat anak. Karena sudah standar nasional Indonesia SNI. Jadi nggak usah ragu, nggak usah takut. Nah Ibu, kalau beringin puzzle aman buat bikin puzzle aman. Iya. Kalau sekarang udah ada di Depok ya Bu ya, posisi Ibu udah pindah. Iya, saya udah pindah ke Depok. Permasalahan kalau produksi semakin banyak, kita harus cari tempat yang pertama lebih luas. Betul. Dan tidak mengganggu tetangga sekitar. Betul. Ada lagi juga selain di sini Bu ya? Ada di daerah Bogor, Citerep. Di Bogor. Nah, untuk penyebaran produk ya Bu ya, apakah ini emang udah tersebar di seluruh Indonesia? Udah nyampe ke mungkin dari sampai Aceh sampai ke Papua. Itu seperti apa Bu proses penjualannya ya, marketnya atau caranya? Marketnya kita pertama dari Bajar, pameran dan pasar modern. Ada di pasar modern. Pasar modern ada beberapa pasar modern kita masuk ke sana. Kalau di Depok sini udah pada. Kita juga nggak usah cari ke Google Map. Kadang-kadang tukang ojek juga datang. Ibu, saya mau belanja. Ada yang nganterin guru TK gitu. Tahu dari mana Pak? Dari Google Map. Jadi Ibu intinya sih Ibu produknya beberapa produk puzzle dan edukatif anak ini yang Ibu rasakan apa sih yang jadi manfaat gitu Bu dari produk Ibu sendiri? Manfaatnya banyak. Jadi dengan alat peraga ini anak bisa
belajar sambil bermain. Oke. Kalau kita tahu 1 tambah 1 2, anak nggak bakal mau Pak. Iya, Kita betul. belajar begitu, anak galakkan dia nih ya. Iya. Tapi dengan bermain ini, secara tidak langsung dia sebenarnya belajar. Oke. Iya. Jadi menarik juga ya Bu ya. Ini seperti ini. Saya Iya. menarik juga ini. Ini kan masukin angka Iya, gitu. kotak angka, Otomatis iya. anak juga akan menarik ya. Ya ini sahabat Antara bahwa produk ini produknya aman Iya. dan bisa membantu motorik pikir ya. anak ya untuk kecerdasan. Iya. Wah benar nih. Kayaknya Ini kalau- belum lagi yang gini Bu ya yang Iya, udah betul. setting seperti itu. Nah, kalau di online di mana aja Bu kalau belajar? Online kayaknya sih semua online Pak. Oh udah di kamar semua udah Iya. bisa ya. Iya. Langsung juga bisa ke sini bisa gitu ya. Bisa boleh langsung. Saya lihat tadi di sana banyak sekali tuh Bu, ada ribuan macam itu ya. Iya. Itu emang udah ada pesanan dari apa mungkin waktunya sekarang banyak yang pesan ke Ibu gitu. Iya, menjelang ajaran baru biasanya Pak penjualan meningkat. Jadi kalau saya nggak punya stok ya sayang. Iya. Mungkin perlu Punya panen. mendadak gitu ya. Iya, betul. Ini yang banyak yang dipakai ini di selain PAUD sama TK itu SD nggak belum banyak permintaan ya. Kalau SD Pak biasanya permintaan misalnya lagi ini cuci tangan nih Pak. Mereka Cuci tangan. Iya, mereka tolong dong Bu kayak dari yayasan tertentu ya yang sedang menggembar-gembar cuci tangan. Iya. Untuk anak mereka pesen puzzle cuci tangan. Oh. Bisa desain dari mereka atau desain dari kami. Iya. Ah. Nah, terus dari pendapat sekolah-sekolah yang Ibu kirim itu gimana responnya Bu? Alhamdulillah sih oke aja Pak. Oke. Iya. Jadi selama ini Ibu pernah nggak ngalamin hambatan gitu dalam produksi ya? Iya. Ada nggak coba? Ya, Kalau hambatan dalam produksi itu ya Pak, kadang-kadang kita punya karyawan, udah kita training, udah kita ajarin, udah oke. Mm-mm. Ada yang pulang kampung, maksudnya berhenti kerja atau bagaimana gitu aja sih. Cuman kita jadi kalau pas lagi ada pesanan banyak, ini kalau karyawan ada yang berkurang kan kita bingung juga Pak. Kita Iya. udah apal nih dengan orang sekian, kapasitas kita sekian gitu. Iya, Ya kadang-kadang kita turun tangan Pak. Oh, ownernya juga gitu. Iya, kadang-kadang bapak, suami saya, anak saya semua turun tangan. Iya. Ah. Kalau di sini mungkin katakan workshop atau pabrik itu Iya. di dekat sini Iya. berapa jumlah karyawan banyak Bu? Alhamdulillah 15. Oh. 15 yang Itu pabrik ini. udah cukup untuk mengerjakan. Alhamdulillah udah cukup. Sebulan itu minimum 15.000 piece puzzle. 1 bulan. Iya, untuk 1 bulan. Udah harus itu ya. Ya sudah dengan berjalannya produksi memang segitu kurang lebih. Jadi kalau mau pesen, saya mau pesen 50.000 ya, untung udah ada stok, tinggal nambahin, misalnya Iya. begitu. Oke. Nah. Ini kan banyak Bu ya katakan yang produksi seperti ini ya. Itu gimana sih Bu cara nyikapinya? Kan mereka juga mungkin punya pasar sendiri. Iya, betul. Ibu kan bisa ngirim ke luar kota atau luar pulau. Apakah misalnya terjadi miss atau dengan mereka itu gimana sih? Apakah emang tetap jaga hubungan atau saling memerlukan gitu? Oh ya, Di kita produksi. banyak sebagai produsen mainan kayu ini kita kenal Pak. Oh. Iya, jadi kadang-kadang kita malah bermitra. Dia juga bermitra sama kita. Pada waktu dia, aduh aku Kewalahan gitu. kewalahan dengan produksi, sama-sama kita bantu. Begitu juga Ibu Iya, sebaliknya. sama betul. Di mana punya order, Iya. kewalahan Ibu bantu. Iya, gitu itu ya. udah hal yang biasa Pak. Iya. Jadi kita udah punya teman-teman yang satu frekuensi lah, begitu. Nah kalau misalnya bicara kebutuhan nih Bu ya, kalau di sini kan udah menyebar ya PAUD, TK gitu. Itu seberapa banyak sih Bu mereka butuhkan misalnya dalam satu TK atau satu PAUD itu kan banyak tuh ya Iya. murid-muridnya itu. Apakah dari kalau di TK kan dari A atau kelas B gitu atau Iya. semuanya itu kebutuhannya berapa banyak biasanya? Kalau kebutuhannya sih ya, karena TK dan PAUD itu kan jarang-jarang beli secara pribadi kecuali pas ajaran baru. Oh. Iya, mereka juga dapat bantuan dari pemerintah. Kadang satu paket. Nah, pemerintah itu alhamdulillah suka pesan ke saya juga Pak.
Bikin bisa satu kelurahan, ada berapa PAUD? Misalnya 8 PAUD. Bikinin satu paketnya sekian, campur-campur gitu. Jadi ada keterlibatan dari pemerintah juga untuk katakan mendistribusikan lah ya produk ini yang dipakai di TK gitu. Kalau boleh tahu nih Kak Ibu ya, jadi saya pengen kepo terus sama Ibu nih. Secara ini Bu, kalau misalnya saya maaf nih agak sedikit ini, katakan dalam permintaan kan ini per 3 bulan atau per 6 bulan gitu ya permintaan produk ini? Oh enggak juga, tiap hari. Tiap hari? Tiap hari. Jadi kalau tiap hari itu berarti 1 bulan income-nya besar juga ya Bu ya? Ya alhamdulillah Pak, bisa nyekolahin anak, bisa beli kendaraan. Alhamdulillah. Jadi punya rumah yang tadinya ngontrak, alhamdulillah iya. Mensejahterakan karyawan iya, juga, betul, iya. Gitu ya. Karyawan saya ikut lama-lama Pak, nggak ada yang setahun 2 tahun. Alhamdulillah pada betah, walaupun saya sedikit bawel. Saya hanya bawel khusus untuk standar. Itu yang bisa membantu dia maksimal ya Bu ya. Iya betul. Ini kalau kayak gini Bu, apakah ini hanya dikerjakan oleh tangan aja atau pakai mesin? Oh kita pakai mesin Pak. Untuk puzzle aja juga udah pakai mesin. Puzzle kayak gini udah pakai mesin Bu? Udah, namanya scroll saw. Oke. Scroll saw, jigsaw itu. Berapa banyak mesinnya? Atau beda-beda? Mesin saya yang untuk scroll saw-nya aja kalau standby itu ada 10. Cuman yang hari ini mungkin karyawan saya yang standby mungkin hanya yang untuk mesin ya. 5 orang. Oh 5 orang. Jadi saya pengen lihat Bu kesana Bu nanti ya. Ini anak-anak suka sekali nih Sahabat Antara. Ketika melihat ini aja pasti walaupun dia nggak di TK ataupun dia di sekolah pasti akan mau Bu dibawa pulang nih kayak gini. Jadi sambil belajar, sambil dia melatih motorik pikiran juga ya Bu ya. Iya betul. Oke. Jadi Pak, saran saya jangan sekali-sekali bawa anak ke ini saya Pak, stok barang saya. Nanti bingung mamanya semua diambil. Jadi saran sekolah itu. Iya, sarannya jangan bawa anak kalau belanja seperti ini, apalagi anak umur 3-5 tahun. Emang tujuannya buat mainan dia. Oh gitu. Jadi pernah kalau ibu-ibu, aku besok nggak mau bawa anak, kenapa? Semua dipilih, bingung ini bayarnya katanya. Karena untuk di rumah aja, bermain di rumah. Iya. Tapi emang ini kan ada tingkat-tingkatannya Bu. Iya, jadi betul. ketika dia masuk mungkin yang puzzle. Iya. Jadi beragam juga ya produk yang produk ini memang khusus untuk anak 3-5 tahun Pak. Iya. Jadi sesuai umur berarti. Iya sesuai umur. Ada yang nanya, Bu anak saya tuh mau masuk SD kurang lebih umur 6 tahun. Ya udah boleh. Kirimin aja mau gambar apa, nanti saya buat puzzle yang potongannya agak banyak. Bisa tuh kayak gitu. Bisa. Sesuai gambar yang dia minta. Iya, sesuai gambar. Dia pasti akan senang Ibu. Iya, kadang-kadang foto anak-anak Pak. Lagi sudah, iya. Kirim fotonya, kita produksi. Langsung jadi fotonya dia lagi wisuda. Itu prosesnya gimana Bu? Apakah di sini ada yang jago gambar atau emang? Enggak juga sih. Kita kan nanti kalau foto kita langsung print. Kalau dulu kan kita, kalau dulu kan modelnya kita gambar, sekarang nggak apa semua udah zamannya. Ya Ibu terakhir nih Bu ya, untuk kedepannya nih, apakah harapan Ibu dengan produksi puzzle ya, khususnya di Beringin Puzzle ini, apa sih yang ingin Ibu target raih gitu ya, harapan Ibu ke depan? Harapan saya ke depan, mudah-mudahan ini bisa sebagai warisan anak cucu. Amin. Untuk pekerjaan ini ya. Terus kedua, untuk teman-teman semua yang sama-sama produsen, selalu semangat dan terus belajar. Karena perbedaan zaman, nanti pasti ada mainan baru yang kita harus buat. Iya. Betul. Atau mungkin ada pesan Bu untuk para pelaku UMKM, khususnya di Depok lah. Iya. Pesannya mungkin ke mereka seperti apa Bu? Pesannya yaitu tadi semangat dan terus belajar. Yang kedua harus sabar. Iya, karena untuk kita jadi produksi ini dengan pasar atau marketnya itu Pak ya, nggak selalu semanis yang kita bayangkan. Iya. Ada kerikil-kerikil juga ya. Ada kerikil-kerikilnya, ada naik turunnya dan begitu. Tapi tetap dengan semangat dan terus belajar, dan jangan lupa kita selalu gak usah takut. Oh kita masuk PK kan enggak. Alhamdulillah kita masuk kerjasama dengan pemerintah lebih baik.
Iya, banyak bimbingan. Iya. Awalnya saya seperti itu Pak. Sekarang aja mungkin nanti ke depannya mungkin anak saya yang meneruskan lagi untuk bekerja sama lagi. Iya. Alhamdulillah. Ya udah Ibu, semoga rencana Ibu, harapan Ibu, terus yang Ibu dicita-citakan ke depan, baik itu mungkin produknya ataupun diturunkan ke anak-anak Ibu, semoga lancar, sukses ya Bu ya. Dan berhasil. Amin, terima kasih Pak. Ibu, ya, terima kasih. Baik sahabat Antara, demikian perbincangan kali ini dengan Ibu Sri, owner dari Beringin Puzzle yang ada di Tapos Kota Depok. Sampai ketemu dengan program kami selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel YouTube Antara Megapolitan kami. Saya Heri Sutarman besertaku pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.